Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Cinderana Julia Putri Alamsyah Habib selaku moderator di kelompok 2 yang berjudul Manajemen Rumah Sakit. Adapun nama kelompok saya yaitu Cinderana Julia Putri Alamsyah dengan saya sendiri ada Rinda Marsyanda, Fitra Ramadhani, Haswira, Indasari, Fitrawanti, Ashabul Kahfi, Ita Ashari, dan Norika Maharani. Nah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian manajemen rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mendefinisikan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Sementara itu, Association of Hospital Care menurut Aswar 1996 mengemukakan bahwa rumah sakit adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, serta penelitian kedokteran diselenggarakan. Sedangkan manajemen adalah seni untuk mengatur penggunaan sumber daya manusia dalam satu organisasi untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dan maksimal dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non-profit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya atau unsur manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, ada kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan rumah sakit seperti menyiapkan sumber daya, mengevaluasi efektivitas, mengatur pemakaian pelayanan, efisien, dan kualitas. Selanjutnya B, tujuan manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, tujuan dari manajemen pelayanan kesehatan adalah untuk memperoleh sumber daya, efektivitas, dan mengelola keperawatan. Efisien, kualitas, dan peningkatan kesehatan itu beberapa pendapat menyatakan bahwa rumah sakit tidaklah mudah dikelola, seperti mengelola usaha hotel dan klinik. Nah, di mana rumah sakit perlu pengelolaan yang profesional dibandingkan dengan usaha jasa atau industri yang lain. Manajemen rumah sakit dapat membuat perbedaan dan memperoleh sumber daya. Nah, perbaikan hubungan, kualitas, dan efisien. Pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan sistem kesehatan secara keseluruhan. Rumah sakit sebagai suatu sistem berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Saya Rinda Marsyanda akan melanjutkan pemaparan materi dari slide 5 sampai dengan slide 6. Adapun yang pertama yaitu T, perencanaan tenaga di rumah sakit. Perencanaan ketenagaan di sebuah rumah sakit didasarkan pada 4 faktor, yaitu jumlah kebutuhan terhadap tenaga baru, ketersediaan tenaga yang sudah ada, tenaga yang sudah pensiun atau yang berhenti dan berpindah tenaga atau tenaga yang akan pensiun atau yang akan dirotasi dan atau yang dimutasi. Pertimbangan yang sering dipakai untuk merencanakan kebutuhan tenaga di sebuah rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan jenis pelayanan rumah sakit. Kedua, sifat pekerjaan yang akan dibutuhkan disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian. Yang ketiga, perkiraan beban tugas masing-masing pegawai karena ketidakefisiensi sistem kinerja. Yang keempat, perkiraan kapasitas pegawai yang mampu ditampung disesuaikan dengan jumlah ruang tersedia. Yang kelima, jenis dan jumlah peralatan medis. Model perencanaan 7P pada manajemen ketenagaan di rumah sakit. Rumah sakit sering dikatakan sebagai organisasi yang padat modal, padat sumber daya manusia, padat teknologi dan ilmu pengetahuan serta padat regulasi. Padat modal karena rumah sakit memerlukan investasi yang tinggi untuk memenuhi persyaratan yang ada. Padat sumber daya manusia karena di dalam rumah sakit pasti berbagai macam profesi dan jumlah karyawan yang banyak. Padat teknologi dan ilmu pengetahuan alam karena di dalam rumah sakit terdapat peralatan-peralatan canggih dan mahal serta kebutuhan berbagai disiplin ilmu yang berkembang dengan cepat. Padat regulasi karena banyak regulasi atau peraturan-peraturan yang mengikat berkenan dengan syarat-syarat pelaksanaan pelayanan di rumah sakit.
ada sebuah model manajemen sumber daya manusia yang dikenal sebagai model 7P yang merupakan kependekan dari sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua penerimaan, 3 pengembangan, 4 pembudayaan, 5 pendayagunaan, 6 pemeliharaan, dan yang ketujuh pensiun, yang keseluruhannya mengembangkan siklus kegiatan manajemen sumber daya manusia mulai dari perencanaan sumber daya manusia sampai karyawan memasuki masa pensiun. Adapun penerapan model 7P di rumah sakit, yang pertama itu proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia meliputi jenis tenaga yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya yang disesuaikan dengan lingkup pelayanan yang akan dilakukan. Dan yang kedua itu proses penerimaan sumber daya manusia. Penerimaan karyawan di rumah sakit merupakan tahap yang sangat kritis dalam manajemen sumber daya manusia. Rumah sakit merupakan sebuah organisasi pelayanan jasa yang sifat produknya intangible, tidak bisa terlihat tetapi bisa dirasakan. Pelayanan ini hampir mutlak langsung diberikan oleh karyawan, bukan mesin atau alat, yang bekerja 24 jam dengan tanggung jawab profesi yang berat karena berhubungan langsung dengan jiwa manusia. Dengan demikian, sikap, perilaku, dan karakter, kompensasi, kapabilitas karyawan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan serta citra rumah sakit. Oleh karena itu, proses penerimaan sumber daya manusia rumah sakit harus sangatlah ketat dan teliti karena akan mempertahankan sikap, perilaku, dan karakter serta potensi psikologi calon karyawan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia tentu saja terkait dengan kompetensi. Kompetensi pada umumnya didefinisikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, sikap atau attitude seorang karyawan sehingga mampu melaksanakan pekerjaannya. Di rumah sakit diperlukan karyawan yang selalu meningkatkan kompetensinya karena teknologi, ilmu pengetahuan tentang pelayanan kesehatan berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Kegiatan pengembangan kompetensi ini antara lain pendidikan dan pelatihan, pemagangan di rumah sakit lain, rotasi dan mutasi. 4. Pembudayaan. Budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai positif yang telah dipilih menjadi pedoman dan ukuran kepatuhan perilaku para anggota organisasi. Yang kelima itu pendayagunaan. Lingkungan pendayagunaan ini adalah mutasi, promosi, rotasi, pemerluasan tugas, dan tanggung jawab. Keenam, pemeliharaan. Misalnya yang memberikan gaji sesuai standar, jaminan kesehatan kepastian masa depan, membangun iklim kerja yang kondusif, memberikan penghargaan atas prestasi, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, pensiun. Ada banyak hal yang bisa dipersiapkan, yaitu pemberian tunjangan hari tua yang akan diberikan pada saat karyawan pensiun, pemberian pelatihan-pelatihan khusus untuk membekali calon purnakarya. Kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing rumah sakit. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam wujud pembagian kerja guna mencapai suatu tujuan bersama tertentu. Pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok dan wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi. A. Struktur organisasi. Yang pertama, tipe struktur organisasi. Struktur organisasi biasa digunakan dalam perumusan di Indonesia, masih banyak yang mengacu pada model 3 struktur organisasi, yaitu sebagai berikut: A. Fungsional, B. Divisional, C. Matriks. Saat ini yang dipakai adalah campuran ketiga tipe di atas yang disebut dengan hibrida. Dalam perkembangannya, desain rumah sakitan di Indonesia yang mulai mengacu kepada kemajuan rumah sakit di Amerika yang profit oriented, sehingga model struktur organisasi juga mulai banyak berubah seiring masuknya rumah sakit pemilik asing di Indonesia. Kedua, governing body. Rumah sakit mempunyai kekhususan yang lahir dari adanya hubungan yang terjadi antara medical staff atau kelompok dokter dan administrator serta governing body. Governing body rumah sakit adalah
adalah unit pengorganisasian yang bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan objektif rumah sakit, menjaga penyelenggaraan asuhan pasien yang bermutu dengan menyediakan perencanaan serta manajemen institusi. Pada prinsipnya, governing body rumah sakit adalah badan yang menjadi penghubung formal antara sistem di dalam rumah sakit dengan masyarakat. Baik, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya atas nama Fitra Ramadhani ingin melanjutkan pemaparan materi dari slide 7 dan 8. Di Indonesia telah pula dirumuskan, yaitu menurut pedoman peraturan internal rumah sakit dari Dirjen Pelayanan Medis, maka pada umumnya tanggung jawab atau tugas governing body adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan rumah sakit. 2. Mengawasi mutu pelayanan rumah sakit. 3. Mengawasi keterjangkauan pelayanan. 4. Meningkatkan peran masyarakat melakukan integrasi dan koordinasi. Pengorganisasian rumah sakit yang merupakan suatu lembaga dengan fungsi kemasyarakatan adalah produk perkembangan sejarah, sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Istilah governing body sendiri di Indonesia telah dicantumkan secara formal pada pedoman peraturan internal rumah sakit, yaitu Hospital Bylaws oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2002 pada bab 2. Selanjutnya, staffing atau proses penyusunan personalia. Tugas utama seorang pemimpin dalam suatu organisasi yaitu bagaimana memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan organisasi. Dalam mencakup bagaimana penarikannya, penyeleksiannya, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia serta pencapaian tujuan. Adapun proses penyusunan personalia terdiri dari sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia, yaitu dirancang untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua, rekrutmen atau penarikan tenaga kerja, yaitu berhubungan dengan pengadaan calon yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, penyeleksian tenaga kerja, yaitu penilaian dan pemilihan para calon personalia. Yang keempat, pengenalan dan orientasi organisasi, yaitu dirancang untuk membantu para calon yang terpilih dalam menyesuaikan diri. Yang kelima, latihan dan pengembangan karyawan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok demi efektivitas organisasi. Yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja karyawan, yaitu membandingkan pelaksanaan kerja perseorangan dan tujuan-tujuan yang dikembangkan untuk posisi tertentu. Yang ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu digunakan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan motivasi untuk pekerjaan. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir, yaitu mencakup promosi, demosi, penugasan kembali, pemecatan, dan pensiun. Pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu ketiga, fungsi penggerakan dan pelaksanaan di rumah sakit. Bagian A, kompleksitas fungsi aktuasi di rumah sakit. Tujuan fungsi aktuasi yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Nah, bagaimana kita menciptakan organisasi secara efisien? Yaitu kerjasama dengan tim yang baik. Yang kedua, respect terhadap teman kerja. Yang ketiga, jaga komunikasi. Yang keempat, berbagi komunikasi. Yang kelima, mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang keenam, saling dukung. Yang ketujuh, berbagi tugas. Nah, yang kedua itu mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
Nah, ada 5 untuk mengembangkan kemampuan, yaitu 1. Mengenali diri sendiri. Yang kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Yang ketiga, open-minded terhadap saran dan kritikan orang lain. Yang keempat, tidak takut untuk mencoba hal yang baru. Yang kelima, terapkan kebiasaan yang baik. Nah, yang ketiga itu menumbuhkan rasa memiliki dan mempunyai pekerjaan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa ingin memiliki dan mempunyai pekerjaan, yaitu dengan selalu optimis dan harus yakin dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, lakukan apa yang kita tidak bisa lakukan, yaitu memberanikan diri. Yang keempat itu menumbuhkan suasana lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi dan presentasi kerja. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi, dalam kenyataannya, banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Nah, untuk menilai kinerja organisasi itu tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Lanjut, yang kelima, mendorong organisasi berkembang secara dinamis. Mendorong organisasi berkembang secara dinamis yaitu ciptakan lingkungan kerja yang senang berbagi ide. Yang kedua, beri dukungan atau tetapkan goals yang realistis. Yang ketiga, ciptakan komunikasi yang baik di tempat kerja. Yang keempat, tingkatkan komunikasi. Yang kelima, menyediakan peralatan kantor yang lengkap. Yang keenam, menyediakan ruangan yang nyaman. Lanjut, kompleksitas penerapan fungsi akuntansi di sebuah rumah sakit dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni yang ke-1, sifat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada konsumen sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Yang kedua, pelaksanaan fungsi aktuasi staf pelaksanaan di rumah sakit tidak saja terkait dengan jumlah, keragaman profesi dan komitmen, tetapi juga sikap, etika, dan kompetensinya. B. Kepemimpinan rumah sakit. Kepemimpinan rumah sakit yang baik dan berhasil jika dalam pemimpin rumah sakit dapat memadukan fungsi manajer, yaitu yang ke-1, kepemimpinan klinik atau clinical leader. Nah, istilah clinical leader biasanya digunakan seorang klinis yang selain aktif terlibat dalam pelayanan pasien, juga berperan serta dalam proses manajerial termasuk diantaranya manajemen sumber daya manusia. Kepemimpinan klinik tidak hanya menuntut kemampuan mengkombinasikan antara kemampuan klinis dengan kemampuan manajerial, tetapi juga harus mampu menetapkan ukuran-ukuran indikator-indikator yang secara visual dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan secara komprehensif. Yang kedua, kepemimpinan manajemen atau manajemen work. Kepemimpinan dalam manajemen rumah sakit memperhatikan upaya manajemen kebutuhan atau demand yang ditandai dengan skala prioritas dan penyediaan pelayanan waktu yang tepat. Secara umum, pengaturan ini meliputi pelayanan pasien dalam keadaan gawat darurat atau emergensi, pelayanan segera atau urgent. Baik, itulah tadi paparan dari saya. Baiklah, saya atas nama Indah Sari, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Hasmira, yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan adalah upaya memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan perintah kepada para pegawai dalam melakukan tugas, kegiatan, dan program guna mencapai visi misi dan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut di atas tampak bahwa pengertian pada hakikatnya ditujukan para pegawai dengan tujuan agar pegawai melakukan tugas sesuai visi misi
kesatuan pemerintah, yang kedua hubungan langsung dengan pegawai, yang ketiga suasana informal. Manajemen logistik rumah sakit. Ketersediaan logistik rumah sakit meliputi logistik obat farmasi, bahan obat dan alat kesehatan habis pakai, linen, dan alat tulis menulis sangat penting dalam kelangsungan pelayanan, dan kegiatan manajemen rumah sakit adalah sangat penting untuk diperhatikan pengelolaannya. Manajemen logistik sebagai suatu fungsi mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah menghitung berapa besar kebutuhan bahan logistik yang diperlukan untuk periode waktu tertentu, biasanya untuk 1 tahun. Fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran adalah menghitung kebutuhan di atas dengan harga satuan, atau dapat berdasarkan harga pembeli waktu yang lalu atau menurut informasi yang terbaru, sehingga akan diketahui kebutuhan anggaran untuk pengadaan bahan logistik tersebut. Saya atas nama Fitrawanti akan memaparkan materi slide 13 sampai slide 14. Fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk mengadakan bahan logistik yang telah direncanakan, baik melalui prosedur pembelian, produksi sendiri, maupun dengan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat konsinyasi, yaitu barang titipan dan suplir atau rekan untuk dijual. Pembayaran dilakukan setelah barang dinyatakan laku. Yang kedua yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan ini sebenarnya termasuk juga fungsi penerimaan barang, yang selanjutnya juga mempunyai peran strategis karena sangat menentukan kelancaran dan distribusian. Selanjutnya yaitu fungsi pendistribusian. Efisiensi pelaksanaan fungsi pendistribusian ini juga tidak secara langsung akan mempengaruhi kecermatan dan kecepatan penyediaan. Oleh karena itu, harus ditetapkan prosedur baku pendistribusian bahan logistik yang meliputi yang pertama yaitu siapa yang berwenang dan bertanggung jawab mengenai kebenaran dan kewajaran permintaan bahan, baik mengenai jumlah spesifikasi maupun waktu penyerahan. Yang kedua yaitu siapa yang bertanggung jawab menyetujui permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya yaitu fungsi penghapusan. Penghapusan adalah proses penghapusan tanggung jawab bendahara barang atas bahan atau barang tertentu sekaligus mengeluarkan dari catatan atau pembukuan yang berlaku untuk penghapusan barang. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, saya atas nama AM Ashabul Kahfi akan melanjutkan pemaparan materi dari slide 15 sampai 16. Fungsi pengawasan dan pengendalian kontrolen di rumah sakit. A. Pemeriksaan audition adalah pemeriksaan keuangan perusahaan yang menyangkut pemeriksaan laporan keuangan, harta perusahaan, hutang piutang perusahaan dan sebagainya untuk diperiksakan kelengkapan dan kebenarannya. Dengan pemeriksaan keuangan ini untuk selanjutnya ditelusuri sekaligus manajemennya. Jadi pada audit dimulai dari bagian keuangan, kemudian operasional perusahaan, yaitu meliputi prosedur keuangan, fasilitas fisik, kebijaksanaan, program, pengguna wewenang, prosedur dan metode operasi. Internal audit. Untuk rumah sakit BUMN atau pemerintah internal audit ini tidak perlu karena sudah ada pemeriksaan dari perusahaan induk seperti inspektorat atau badan pemeriksaan keuangan atau satuan pegawai internal. Tujuan audit internal adalah mengatur secara sistematis serta mengevaluasi pengendalian inter dalam perusahaan. External audit, pemeriksaan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh pihak luar seperti public accountant untuk rumah sakit swasta dan BPKP untuk rumah sakit pemerintah. B. Penilaian kerja dengan model Balanced Scorecard. Balanced Scorecard sendiri juga diterjemahkan biasa bermakna sebagai rapor kinerja yang seimbang. Balanced Scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang atau suatu kelompok, juga untuk mencatat rencana skor yang hendak diwujudkan kepala
Non-Rector 1996. Blitz Scorecard merupakan mekanisme untuk membuat organisasi termasuk organisasi pemerintah berfokus pada strategi, karena penerapan Blitz Scorecard memungkinkan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanaan strategi organisasi. Tujuan dan ukuran dalam Blitz Scorecard lebih dari sekedar sekumpulan ukuran kinerja finansial dan non finansial. Khusus semua tujuan dan ukuran ini diturunkan dari suatu proses atau ke bawah top down yang digerakkan oleh misi dan strategi unit. Saya atas nama Ita Ashari akan melanjutkan pemaparan materi dari slide 17 sampai slide 18, yaitu organisasi pemerintah ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders, yaitu penerima layanan, karyawan, lembaga pemberi pinjaman atau hibah, masyarakat, dan pembayar pajak. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta, di mana perumusan balance scorecard bukan suatu pekerjaan sekali jadi, melainkan tugas yang terus-menerus. Dengan setiap saat ada proses penyempurnaan, dan yang terpenting adalah ia dimanfaatkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Balance scorecard memberi manfaat bagi organisasi dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan visi organisasi dan menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi itu. Yang kedua, mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Selanjutnya, dalam menerapkan balance scorecard menurut Robert Kaplan dan Dave Norton, masyarakat kan dipegangnya 5 prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama, menerjemahkan sistem manajemen strategi berbasis balance scorecard ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang dapat memahami. Yang kedua, menghubungkan dan menyelaraskan organisasi dengan strategi itu. Yang ketiga, membuat strategi merupakan pekerjaan bagi semua orang melalui kontribusi setiap orang dan implementasi strategi. Keempat, membuat strategi suatu proses terus-menerus melalui pembelajaran dan adaptasi organisasi. Yang kelima, melaksanakan agenda perubahan oleh eksekutif guna memobilisasi perubahan. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Penerapan penilaian kinerja di rumah sakit yang berbasis balance scorecard dapat dilaksanakan beberapa indikator dan perspektif dapat disesuaikan dengan kinerja yang terkait langsung dengan pelayanan rumah sakit. Nah, penggunaan balance scorecard ini dapat mengukur kinerja rumah sakit melalui 4 perspektif, yaitu yang pertama finansial, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis interval, dan yang keempat serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dari segi pembelajaran dan pertumbuhan, ukuran-ukuran yang digunakan adalah kapasitas pekerjaan. Nah, yaitu kepuasan kerja pegawai, honorer, produktivitas pegawai, kapasitas sistem informasi dan inovasi, pemberdayaan dan keselarasan atau disebut empowering. Selanjutnya, perspektif merupakan pertumbuhan dan pembelajaran ini akan berpengaruh terhadap proses bisnis interval. Nah, ukuran-ukuran yang digunakan dalam perspektif ini adalah inovasi, proses, dan layanan purna jual. Kinerja proses bisnis interval akan berpengaruh terhadap kinerja pelanggan, yang dimana diukur dari angka pasar, kepuasan pelanggan, retensi, dan akuisisi pelanggan. Pada akhirnya, keempat perspektif kinerja akan bermuara kepada kinerja keuangan yang dapat diukur dari likuiditas, solvabilitas, dan performance.
Baik, saya atas nama Norika Maharani akan melanjutkan pemaparan materi dari slide 20 sampai slide 21. Untuk kinerja rumah sakit juga dapat diukur melalui kinerja pelayanan berupa BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR, dan rata-rata kunjungan poliklinik per hari menurut Wijono tahun 1999. Dengan diketahuinya gambaran kinerja rumah sakit melalui 4 perspektif tersebut, maka dapat dilakukan proses-proses perbaikan yang dibutuhkan untuk membuat rumah sakit dapat survive sehingga menimbulkan kepuasan konsumen. Nah, berikut ini akan digambarkan bagan indikator pengukuran rumah sakit. Pada bagan indikator pengukuran rumah sakit terbagi menjadi 5 bentuk kinerja. Yang pertama yaitu ada kinerja keuangan. Pada kinerja keuangan ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada analisis rasio. Analisis rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan rumah sakit memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Nah, pada analisis rasio ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rentabilitas. Rentabilitas ini adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Nah, yang kedua ada likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur kemampuan rumah sakit untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Nah, yang ketiga ada solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan rumah sakit memenuhi semua kebutuhan kewajiban finansial jangka panjang. Nah, yang keempat ada performance. Pada rasio performance ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif rumah sakit dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, yang kedua itu ada analisis metode DuPont. Analisis metode DuPont ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Dan yang ketiga ada analisis diskriminan Altman. Analisis diskriminan Altman ini adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mengklasifikasi dan mengobservasi variabel dependen. Bentuk kinerja yang kedua yaitu kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan ini berkaitan dengan kinerja keuangan. Kinerja pelayanan ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada BOR atau Bed Occupancy Ratio, yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nah, yang kedua itu ada ALOS atau Average Length of Stay, yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Nah, yang ketiga itu ada BTO atau Bed Turnover, yaitu merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada suatu periode, beberapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, yang keempat itu ada TOI atau Turn of Interval, yaitu merupakan rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisinya berikutnya. Nah, yang kelima ada NDR atau Net Death Rate, merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Yang ke-6 itu ada GDR atau Gross Death Rate, merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita yang keluar. Dan yang ke-7 itu ada rata-rata kunjungan poliklinik per hari. Kemudian yang ketiga ada bentuk kinerja pelanggan. Nah, kinerja pelanggan ini juga masih berkaitan dengan kinerja keuangan. Kinerja pelanggan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, kemampuan mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, pangsa pasar. Dan yang keempat, kemampuan menarik pelanggan baru. Adapun bentuk kinerja yang keempat yaitu kinerja proses bisnis interval.
Kinerja proses bisnis interval ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada inovasi, yang kedua ada operasi, dan yang ketiga ada layanan purna jual atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya setelah transaksi penjualan yang dilakukan sebagai jaminan mutu untuk produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir itu ada bentuk kinerja pertumbuhan dan pembelajaran. Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran ini berkaitan dengan kinerja proses bisnis interval. Kinerja pertumbuhan dan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan pegawai atau tingkat kepuasan pekerja, turnover pegawai, dan tingkat pendapatan. Yang kedua yaitu kemampuan sistem informasi, dan yang ketiga ada motivasi dan empowering. Baiklah, pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan dari kelompok saya yaitu manajemen rumah sakit adalah koordinasi antara berbagai sumber daya atau unsur manajemen. Melalui proses perencanaan, pengorganisasian, ada kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan rumah sakit seperti menyediakan sumber daya, mengevaluasi efektivitas, mengatur pemakaian pelayanan, efisien, kualitas. Tujuan manajemen pelayanan rumah sakit dapat membuat perbedaan dalam memperoleh sumber daya, perbaikan hubungan, kualitas dan efisien, dan pemeriksaan kesehatan. Nah, fungsi manajemen rumah sakit terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan dan pengembangan rumah sakit. Nah, yang kedua, fungsi pengorganisasian, yaitu mulai dari struktur organisasi dan governing body. Nah, yang ketiga, fungsi penggerakan dan pelaksanaannya, yaitu fungsi aktuasi rumah sakit sampai kepemimpinan, direction, dan yang keempat yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian atau kontrol, yang terdiri dari pemeriksaan audit dan penilaian kinerja. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok manajemen rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.